Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Wa- rekan mahasiswa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Pada sehat semua? Alhamdulillah. Sudah makan semuanya? Sudah, Bu. Ya, jaga kesehatan, jangan sampai kesehatannya menurun ya. Sekarang lagi musim hujan, jadi kita pintar-pintar gimana cara kita menjaga stamina kita. Apalagi sekarang kita levelnya sudah naik katanya ya, jadi 3 di Sumeneb. Iya, Jadi Ibu. kita sama-sama jaga kesehatan kita masing-masing ya. Oke, kita sekarang akan mulai untuk melaksanakan perkuliahan hukum lingkungan, di mana pada hari ini, tanggal 3 Desember 2021, kita sudah memasuki tatap muka yang ke-11. Sudah tidak terasa, kita sebentar lagi sudah mau ujian akhir semester. Ujian akhir semester ini akan dilaksanakan secara serentak, seluruhnya, semua fakultas itu berdasarkan kalender akademik di bulan Januari 2022. Jadi teman-teman nanti dipersiapkan, jangan lupa presensi kehadirannya juga dimonitor dari E-kelasnya. Kalau misalnya ada yang merasa absensinya itu kurang dari 70%, bisa dihubungi masing-masing dosennya untuk konfirmasi apakah saya ataupun teman-teman di sini yang keliru input atau bagaimana ya, karena ini juga menentukan teman-teman mahasiswa di sini bisa atau tidak untuk mengikuti ujian akhir semester. Karena bisa atau tidaknya mengikuti ujian akhir semester itu yang pertama kehadiran dan yang kedua adalah pembayaran. Dan jangan lupa juga saya ingatkan sebelum jadwal UAS keluar, pembayaran, semua tanggungan pembayaran di bagian keuangan diselesaikan terlebih dahulu. Oke, teman-teman mahasiswa di sini kemarin juga sudah saya sempat jelaskan melalui video pembelajaran YouTube bahwa di sana ada beberapa penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang model penyelesaian sengketa lingkungan secara alternatif. Mungkin di sini teman-teman mahasiswa semester 3 ataupun teman-teman yang baru mengikuti mata kuliah hukum lingkungan, sepertinya di sini tidak murni semester 3 semua, ada semester yang sepertinya yang mengikuti mata kuliah hukum lingkungan ini. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini sudah sempat mengikuti mata kuliah penyelesaian sengketa, ini biasanya diampu oleh Pak Absoril, mata kuliah penyelesaian sengketa ini juga ternyata ada penyelesaian sengketa lingkungan di sini melalui ADR, Alternative Dispute Resolution. Nah, kita di sini pada materi perkuliahan hari ini, kita akan memfokuskan penyelesaian sengketa secara alternatif ya, teman-teman. Nah, jadi di sini, kalau misalnya teman-teman ini mengetahui ataupun familiar dengan apa yang diselesaikan penyelesaiannya itu, sengketa itu diselesaikan hanya melalui jalur litigasi, ternyata pada perkembangannya Indonesia juga telah menerapkan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa secara damai. Di sini penyelesaian sengketa secara damai telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 nomor 30 tahun 99, di mana ini tentang arbitrase dan juga alternatif penyelesaian sengketa. Nah, di sini lebih lanjut lagi, ada juga peraturan pemerintah yang mengatur tentang penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan. Tapi tentunya teman-teman di sini pastinya sudah tidak asing lagi dengan istilah-istilah ADR, istilah arbitrase, istilah penyelesaian sengketa alternatif ini, karena pada eranya sejak dulu, misalnya di Jawa, lalu di daerah-daerah seperti di Maluku, lalu di Jogja, ataupun daerah-daerah seperti di Bali, ini penyelesaian permasalahan itu diselesaikan secara damai. Artinya ada komunikasi
antara pihak-pihak yang bersengketa. Kemudian pihak yang bersengketa ini ada orang yang menengahi. Nah, kalau misalnya ini di dalam arbitrase disebut arbiter, kalau di dalam mediasi itu disebut mediator. Nah, hal ini muncul dari mana? Asal mulainya, awal mulainya. Nah, kita ketahui bahwa di Indonesia ini merupakan masyarakat yang sangat humanis. Artinya masyarakat yang memang mengedepankan adat ketimuran. Dan lebih mencondongkan diri ataupun menundukkan diri terhadap hal-hal yang bersifat diskusi ataupun musyawarah. Nah, hal ini kita ketahui bersama, misalnya ada musyawarah desa, musyawarah kampung, ataupun musyawarah di desa masing-masing, ini telah dilakukan sejak zaman dahulu, dan ini telah disepakati dalam sistem hukum di Indonesia dalam menyelesaikan sengketa, khususnya sengketa secara keperdataan. Beda ya, kalau misalnya secara pidana itu, di sistem di Indonesia masih belum menyelesaikan sengketa pidana secara alternatif. Tapi berdasarkan perkembangannya, sekarang kita sudah sering mendengarkan istilah-istilah penyelesaian sengketa melalui jalur penal pada perkara-perkara tindak pidana ringan. Nah, ini merupakan salah satu perkembangan di dalam sistem hukum pidana, khususnya dalam peradilan ya, dalam hukum beracaranya, untuk menyelesaikan perkara-perkara pidana yang ringan melalui jalur penal. Nah, ini masih sangat menarik sekali bagi kita untuk dipelajari. Tapi dalam konteks yang sekarang ini, kita akan mempelajari khususnya dalam sengketa lingkungan hidup. Nah, di sini model penyelesaian sengketa lingkungan hidup itu, ini awalnya ya, kita ketahui bahwa ini kan merupakan sesuatu yang memang sudah tumbuh ataupun hidup di masyarakat. Kemudian hal ini melembaga. Artinya melembaga kenapa? Lembaga-lembaga di Indonesia telah mendukung adanya sistem ataupun pola yang seperti ini. Nah, kita lihat saja, misalnya di pengadilan-pengadilan negeri, contohnya di pengadilan agama, ketika kita akan menyelesaikan gugatan kita kepada pengadilan agama, cerai gugat ataupun cerai talak ke pengadilan agama, pastinya para hakim itu memberikan option yang pertama, memberikan choice yang pertama, bahwa ini dapat diselesaikan terlebih dahulu, Sebentar, ini yang masih belum off, suaranya bisa di-off-kan dulu. Nah, oke, jadi saya lanjutkan lagi, bahwa pada pengadilan agama pun, pada ruang lingkup peradilan secara litigasi, secara pengadilan ini dilakukan upaya pertama. Apa itu upaya pertama? Yaitu upaya damai. Upaya damai ini semuanya itu diprakarsai oleh hakim. Pada saat hakim telah menerima laporan ataupun menerima gugatan ataupun menerima apa yang digugat, ya, apa yang digugat oleh para pemohon, kemudian ini hakim berdasarkan apa yang telah dipelajari dari gugatan-gugatan itu, kemudian ini diupayakan untuk menyelesaikan perkara-perkara tersebut melalui jalur perdamaian, artinya melalui pola penyelesaian secara alternatif. Nah, kemudian di sini karena sudah melembaga ya, sudah melembaga di dalam masyarakat, artinya penyelesaian sengketa ini dapat diakumulasi ke dalam sebuah sistem yang baru. Ke dalam sebuah sistem yang baru artinya hal ini dapat diselesaikan meskipun di luar pengadilan dan tanpa bantuan dari para pihak di dalam pengadilan. Artinya di Indonesia ini telah mengenal adanya lembaga-lembaga penyelesaian perkara di luar pengadilan. Di Indonesia ada juga seperti lembaga-lembaga BANI, BAPNI, Basarnas. Ini merupakan lembaga-lembaga ataupun badan arbitrase nasional Indonesia yang kemudian di sini banyak juga dilakukan oleh pihak-pihak secara individual. Cuma lebih familiar kalau di Indonesia itu ingin menyelesaikan penyelesaian sengketa secara alternatif ini dapat menggunakan media-media ataupun badan seperti BANI, Badan Arbitrase Nasional seperti BAPNI,
Badan Arbitrase Pasar Modal, dan juga ada Basarnas, Badan Arbitrase Syariah Nasional Indonesia. Upaya-upaya ini ditempuh oleh para pihak karena adanya ketidakpuasan terhadap segala proses di dalam penyelesaian sengketa secara litigasi. Hal-hal tersebut dapat ditimbulkan dari apa saja? Yang pertama, waktu yang sangat lama dalam pemrosesan perkara secara litigasi. Yang kedua, biaya yang sangat mahal. Artinya, setiap proses itu ada biaya perkaranya. Nah, biaya perkaranya ini tentu tidak sedikit ya, apalagi kita dalam membayar pengacara ataupun penasehat hukum. Nah, kita tidak menutup kemungkinan bahwa dalam demi memenangkan gugatan kita yang kita layangkan ke pengadilan, kita harus mengeluarkan biaya-biaya yang cukup besar untuk memenangkan perkara itu, misalnya. Selain masalah biaya, selain masalah waktu, hal ini juga ditimbulkan karena adanya ketidakpuasan dalam sistem peradilan secara litigasi. Artinya, sistem peradilan secara litigasi ini kita kadang tidak puas dengan adanya yang telah diputuskan di dalam peradilan itu, di dalam hukum beracara. Karena kita merasa ada yang menang, ada yang kalah, pastinya ada beberapa pihak yang merasa bahwa ini tidak adil bagi yang kalah. Nah, beda halnya dengan penyelesaian secara alternatif, maka di sini yang tujuannya adalah untuk mencari win-win solution. Artinya, semua pihak yang merasa dirugikan ataupun pihak yang merasa merugikan orang lain itu akan dicari jalan tengahnya, akan dicari jalan damainya. Apa yang kemudian menjadi kesepakatan para pihak ini? Nah, kemudian untuk mencari jalan tengah tersebut dibutuhkan seseorang yang memiliki kapasitas tertentu ataupun memiliki keahlian di bidang penyelesaian sengketa, khususnya sengketa lingkungan hidup ya, teman-teman. Jadi di sini tidak hanya penyelesaian sengketa secara litigasi yang dikedepankan dalam hukum lingkungan, dalam penyelesaian secara alternatif di dalam hukum lingkungan ini, tapi ternyata ada juga penyelesaian sengketa melalui jalur-jalur di luar litigasi, ya teman-teman. Jadi di sini, di sini ada beberapa kerangka hukum alternatif penyelesaian sengketa lingkungan yang nantinya akan juga dibahas baik di Indonesia ataupun di negara yang lain. Bahwasanya tidak hanya di Indonesia yang menerapkan penyelesaian sengketa lingkungan secara alternatif. Ada juga di negara lain yang juga menerapkan hal-hal serupa. Hanya saja penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini berbeda istilahnya. Ya. Istilah penyelesaian sengketa ini dikaitkan dengan beberapa perkara, yaitu di forum yang ditunjuk oleh pemerintah, misalnya pengadilan. Nah, lembaga pengadilan di sini sebenarnya istilah penyelesaian sengketa itu tidak hanya berhubungan dengan ataupun yang diatur di dalam suatu peradilan, tetapi bisa juga diatur di luar pengadilan. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa di dalam penyelesaian sengketa lingkungan ini, ternyata penyelesaian secara alternatif dispute resolution ini merupakan suatu jalur yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan persengketaan tersebut melalui jalur di luar pengadilan. Nah, penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dapat dilakukan baik oleh perorangan maupun oleh lembaga yang ada di masyarakat ataupun yang disediakan oleh pemerintah. Contoh-contoh lembaga yang telah disediakan oleh pemerintah seperti yang saya contohkan tadi, ada BANI, ada BAPMI, ada Basarnas, itu merupakan lembaga-lembaga yang sudah terdaftar dan sudah memiliki legalitas dalam menyelesaikan perkara-perkara secara arbitrase. Nah, pihak atau orang yang kemudian nanti ditunjuk oleh para pihak secara pribadi, ya, secara independen, pribadi dan tidak memihak kepada salah satu pihak, ini dapat ditunjuk secara leluasa oleh para pihak yang memang bersepakat bahwa orang tersebut adalah orang yang memang diberikan kewenangan dalam menengahi adanya sengketa itu.
Nah, sengketa atau pihak atau orang yang tampil dalam penyelesaian sengketa tentunya bersifat sangat netral. Bersifat sangat netral, artinya harus mampu menyelesaikan segala perselisihan dalam lingkungan, dalam environmental dispute itu. Nah, kemudian di sini ada beberapa hal terkait ADR ataupun alternatif penyelesaian sengketa. Yang pertama, penyelesaian sengketa itu adalah melalui pengadilan. Nah, ada penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan melalui jalur pengadilan atau in-court resolution. Ada juga penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan atau out-court resolution. Penyelesaian sengketa tidak pidana lingkungan hidup. Nah, ini yang perlu saya tekankan. Mungkin dari kemarin-kemarin teman-teman ada yang bingung ya. Jadi ini kemarin kan saya jadi kemarin saya sempat menjelaskan bahwa pada jalur litigasi kita dapat menyelesaikan penyelesaian sengketa di dalam ranah lingkungan hidup ini melalui jalur litigasi secara peradilan administrasi negaranya. Tapi ternyata di sini ada juga penyelesaian sengketa dalam hal ini adalah sengketa lingkungan hidup dalam ranah pidananya. Kemudian apabila ini penyelesaian merupakan perkara pidana, diselesaikan melalui jalur litigasi atau in-court resolution itu tadi. Beda halnya kalau misalnya hal ini terkait masalah administratif, masalah keperdataan, ini dapat diselesaikan melalui jalur-jalur di luar litigasi atau out-court resolution itu. Nah, penyelesaian sengketa yang sudah dipilih di luar pengadilan ini dapat ditangani pengadilan jika dinyatakan gagal oleh salah satu pihak yang bersengketa. Artinya, apabila dengan melalui jalur di luar litigasi atau out-court resolution ini tidak memenuhi ataupun tidak mendapatkan hasil akhir perdamaian itu ataupun tidak dapat menyelesaikan perselisihan di antara kedua belah pihak yang bersengketa, maka ini dapat ditangani melalui pengadilan jika dinyatakan oleh salah satu pihak itu adalah gagal. Nah, kemudian teman-teman mahasiswa, hal ini merupakan beberapa hal yang terkait dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Menurut pandangan Abdurrahman ini, pengertian tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup ini merupakan bagian inheren dari suatu pengaturan tentang pengelolaan lingkungan. Sehingga dengan demikian, penyelesaian sengketa alternatif di bidang lingkungan merupakan bagian dari kebijakan pengelolaan sistem lingkungan. Sekalipun khusus untuk pengaturan sistem penyelesaian sengketa alternatif yang berlaku umum sudah diatur pada Undang-Undang 30 tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, hal ini juga menentukan kepada para pihak yang bersengketa untuk tetap menyelesaikan perkara-perkara dalam hukum lingkungan itu secara awal, di awal mula itu melalui jalur non-litigasi. Artinya, jalur-jalur litigasi itu dapat ditempuh. Jalur litigasi dapat ditempuh tatkala hal ini tidak dapat menempuh ataupun menghasilkan penyelesaian-penyelesaian yang dilakukan secara damai. Artinya, kedua belah pihak tidak sepakat terhadap hasil apa yang telah diupayakan di dalam penyelesaian-penyelesaian secara non-litigasi itu. Ya, bisa dipahami. Jadi ini sebenarnya di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan juga tentang APS ini sudah diatur bahwa segala hal yang bersifat secara administrasi, secara keperdataan, hal ini dapat diselesaikan melalui media arbitrase ataupun APS. Nah, di sini sebenarnya kalau saya berbicara tentang alternatif penyelesaian sengketa ya, alternatif penyelesaian sengketa di dalam hal ini tidak efisiennya penyelesaian sengketa itu secara litigasi. Artinya ada beberapa hal yang saya sebutkan tadi bahwa misalnya ada biaya yang sangat mahal, waktu yang berlarut-larut, kemudian adanya para pihak yang mengedepankan egonya untuk dapat memenangkan perkara-perkara itu. Jadi ada egosentrisme di dalam hal ini yang menjadi ataupun yang melatar belakangi adanya
yang melatar belakangi adanya perselisihan di antara kedua belah pihak. Kemudian di sini ada beberapa hal yang dapat dilihat melalui sistem dan metode resolusionalnya. Yang pertama, ada proses penyelesaian yang sangat larut-larut dan ini dinilai membuang-buang waktu atau wasting time. Jadi proses penyelesaian di dalam litigasi itu dirasa memakan waktu yang cukup lama, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun. Hal ini apa yang membuat lama? Proses penyelidikan dan penyidikannya, proses pencarian alat-alat buktinya, dalam proses membuktikannya. Coba saja bayangkan seperti ini. Misalnya hal ini terjadi di daerah Kabupaten Sumeneb. Kemudian ada salah satu pihak ataupun masyarakat yang merasa hal ini merugikan mereka karena adanya limbah yang kemudian menyebabkan salah satu ataupun beberapa sungai ataupun beberapa daerah pertanian yang rusak tanahnya akibat adanya kegiatan dari pabrik tersebut karena adanya limbah itu. Kemudian ini dilakukan gugatan secara dilakukan tuntutan secara pidana. Nah, hal ini dilakukan secara pidana. Hal ini pastinya memerlukan pembuktian. Artinya ketika hal ini sudah dirasa menjadi sebuah tanggung jawab dari korporasi itu, tentunya kita harus membuktikan bahwa ini benar-benar adalah aktivitas korporasi itu, aktivitas pabrik itu. Nah, bagaimana cara kita membuktikannya? Pastinya kita harus menyewa, ya kan? Menyewa ataupun melakukan permohonan kepada dinas-dinas terkait untuk membuktikan apakah ada unsur kesengajaan. Misalnya hal ini dari cairan-cairan itu kita harus lihat dulu, kita harus dibuktikan secara ilmiah. Kita harus dibuktikan secara ilmiah apakah ini benar ada unsur-unsur ini yang diakibatkan oleh adanya kegiatan dari limbah pabrik itu. Tidak menutup kemungkinan bahwa di Kabupaten Sumeneb ini masih belum ada lembaga yang dapat ataupun mampu membuktikan bahwa hal ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pabrik itu. Karena ini harus ada lembaga-lembaga terkait di luar lembaga hukum. Artinya harus misalnya ada dari Dinas Kesehatan, ataupun dari dinas-dinas yang lainnya, Dinas Lingkungan Hidup, ataupun dari dinas yang memang harus dari dinas yang menangani mikroorganisme, yang menangani tentang bumi, tentang tanah, harus ada dinas-dinas yang memang terkait dan untuk membuktikan bahwa oh benar ternyata ada unsur-unsur ini yang disebabkan oleh adanya kegiatan dari praktik-praktik yang dilakukan oleh korporasi itu. Nah ini pastinya ini hanya ada di beberapa kota-kota besar, misalnya ada di Surabaya, ada di Jakarta bahkan sekalipun. Nah kalau misalnya ini tidak memenuhi kapasitasnya, maka ini harus menunggu. Nah, menunggu apa? Menunggu pihak dari dinas tersebut, dari institusi tersebut untuk turun ke lapangan dulu. Kan, meneliti, melakukan pembuktian tersebut. Nah, ini memakan waktu yang cukup lama. Dan ini perlu dilakukan secara berkali-kali. Ataupun misalnya yang pertama menghasilkan hasil yang tidak sesuai, dan ini dilakukan cara itu secara berulang. Maka hal ini juga akan menimbulkan ataupun beresiko terhadap dibuang-buangnya waktu itu. Artinya waktu yang harusnya dapat diselesaikan dan dapat dicari solusinya, dicari jalan tengahnya, hal ini malah dibuang-buang waktu hanya untuk membuktikan bahwa itu dilakukan oleh korporasi itu atau tidak. Nah, artinya di sini ada beberapa hal yang memang ataupun tidak efisien jika hal ini dilakukan melalui jalur litigasi. Yang kedua, ada biaya perkara yang sangat mahal, termasuk biaya pengacara yang cukup tinggi. Nah, ini juga demi mengedepankan keangkuhan kita, demi mengedepankan egosentrisme kita, maka kita akan menyewa ataupun membayar pengacara yang mahal, pengacara kondang, ataupun pengacara yang memang memiliki track record yang bagus untuk menangani perkara-perkara dalam lingkungan hidup misalnya. Kita membayar pengacara itu tentunya apalagi untuk memenangkan, apalagi di luar itu ya dalam tanda kutip, apalagi di luar itu kita membutuhkan banyak pengeluaran. Artinya bisa saja apa yang kita keluarkan untuk biaya itu. Nah, ini yang kerap kali
menjadi momok di dalam masyarakat dalam menyelesaikan perkara litigasi. Nah, yang ketiga, sistem penyelesaiannya itu tidak tuntas karena fokus solusinya itu hanya mempermasalahkan masa lalu, sementara tidak memberikan penyelesaian masa datang. Tepatnya itu dipikirkan bahwa konsekuensi hukum yang dapat dirasakan oleh para pihak yang menyebabkan kerugian terhadap orang banyak itu kan adalah apa yang telah dilakukan. Sementara solusinya untuk masa yang akan datang itu tidak ada. Nah, kalau kita laksanakan, kalau kita menempuh jalur secara litigasi, kalau kita menempuh jalur secara out court resolution tadi, kita dapat mencari solusinya untuk masa yang akan datang. Bagaimana ini baiknya untuk yang ke depan, untuk pembangunan berkelanjutan yang berbasis lingkungan hidup, sustainable development-nya bagaimana, yang environmental itu bagaimana. Ini dapat dicari ataupun ditempuh jalur-jalur secara di luar litigasi. Kemudian yang keempat, ini dari akhir penyelesaian, melalui sistem litigasi ini adalah memposisikan para pihak dalam posisi menang atau kalah. Jadi tidak ada para pihak yang merasa menang atau merasa kalah karena adanya sengketa di antara kedua belah pihak ini. Jadi win-win solution ini harus dicari memang, dan ini merupakan target utamanya dalam penyelesaian sengketa ini. Kalau misalnya ada rekannya ataupun keluarganya yang berselisih terkait masalah lingkungan ini tidak hanya bisa diinformasikan bahwa ini tidak hanya dapat diselesaikan melalui jalur litigasi saja. Tapi lagi yang sangat saya sayangkan bahwa di Indonesia, khususnya di Sumeneb ini, mereka tidak akan puas hanya dengan cara damai. Mereka akan merasa puas, mereka akan merasa lega, mereka akan merasa floor ketika mereka sudah memenangkan perkara ini. Dan mereka mengalahkan lawannya. Nah, itu yang sampai saat ini masih sulit sekali dibuang dari diri kita masing-masing, bahwa kita harus memenangkan perkara ini, dan kita akan dianggap dengan putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan, maka ini akan menjadikan suatu bentuk kemenangan kita dengan hasil putusan dari pengadilan itu. Tapi pada hakikatnya justru kita yang dirugikan. Dirugikan atas apa? Dirugikan waktu, dirugikan uang apalagi. Meskipun di sini ada kepuasan secara emosional dalam memenangkan perkara ini, tapi sebenarnya kita telah dirugikan secara materialnya. Nah, anggapan-anggapan yang seperti ini, pemikiran yang seperti ini, saya rasa tidak baik jika terus dipegang teguh, karena pada prinsipnya ya, masyarakat Indonesia ini kan dikenal dengan adat ketimuran, mau menerima, mau mengayomi, mau memaafkan, lalu mau menerima hal-hal di luar yang cenderung berseteru. Artinya, hal-hal penyelesaian secara damai ini tentunya dapat diselesaikan secara di luar litigasi, dan hal ini menurunkan ego kita untuk mengedepankan bahwa kita harus menang dalam perkara itu. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa hal mengapa upaya perdamaian yang ditawarkan dalam pengadilan ini tidak berhasil dengan baik. Ada 5 unsur ataupun 5 aspek yang mempengaruhi mengapa upaya perdamaian yang ditawarkan di dalam pengadilan itu tidak berlaku secara efisien. Ternyata di sini ada hal yang memang saya bahas dari tadi. Yang pertama, ada unsur secara psikologis itu, ada egosentrisme di dalam diri kita. Bahwa di antara para pihak sudah ada yang merasa bahwa ini adalah merupakan komitmen kita dalam menyelesaikan perkara dan ingin memenangkan perkara itu. Nah, yang pertama ada faktor secara psikologis, bahwa ini sudah kadung masuk ke pengadilan, sudah kadung saya ajukan ke pengadilan. Lalu kalau damai, jalur mediasi, apa gunanya saya memasukkan perkara saya ke pengadilan? Nah, kadang orang-orang
orang-orang yang sudah kadung memasukkan perkaranya ke pengadilan akan beranggapan seperti itu. Kenapa saya harus menyelesaikan perkara saya di luar pengadilan? Toh saya sudah memasukkan perkara saya ke pengadilan. Ya sudahlah, saya akan lanjutkan saja perkara saya melalui jalur litigasi tanpa mengindahkan upaya-upaya damai yang telah diajukan oleh hakim seperti itu. Yang kedua, ini berangkat dari pengadilan untuk mendorong upaya perdamaian itu. Karena tidak semua pengadilan ini optimal dalam memberikan ataupun mendampingi para pihak yang bersengketa itu untuk menyelesaikan perkaranya secara damai. Nah, yang ketiga, dominannya sifat psikologis ini di antara para pihak ini cenderung dipandang sebagai satu-satunya yang dapat memulihkan harga dirinya. Nah, di sini yang saya maksud adalah unsur harga diri, egosentrisme, keangkuhan di dalamnya. Ini yang juga menjadikan perdamaian ataupun upaya-upaya damai dalam bersengketa itu tidak berhasil karena adanya sifat-sifat yang seperti ini, sifat egosentrisme, sifat yang sifat secara harga diri, bahwa ketika saya sudah memasukkan perkara saya, bagaimana caranya saya harus memenangkan perkara itu di pengadilan dengan bukti secara hukum dan legalitas secara hukum. Nah, yang keempat, ada juga putusan pengadilan dipandang para pihak sebagai bukti peneguhan suatu kesalahan, bahwa lawannya itu sebagai bukti peneguhan haknya atas sesuatu masalah yang disengketakan. Artinya, putusan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan, putusan yang telah ditetapkan oleh pengadilan ini merupakan bukti atau tanda bahwasanya dalam berperkara kita telah mengantongi legalitas secara hukum bahwa saya memenangi perkara itu. Nah, hal ini juga menjadi salah satu faktor dalam upaya perdamaian yang ditawarkan pengadilan itu tidak berhasil dengan baik. Nah, yang kelima, para pihak yang berperkara secara prinsipal pada umumnya ini kan telah menguasakan kepada para kuasa hukumnya ya, otomatis ketika hal ini sudah diberikan sepenuhnya kepada para kuasa hukumnya, otomatis yang melakukan segala hal hukum terkait permasalahan ataupun terkait sengketa tersebut, ini adalah merupakan kewenangan dari kuasa hukumnya. Jadi ketika pengadilan memberikan option ataupun choice penyelesaian secara damai, hal ini hanya dianggap secara dingin saja oleh para kuasa hukum itu. Karena apa? Mereka menganggap dengan mereka menerima perdamaian itu, maka mereka akan kehilangan job-nya, mereka akan kehilangan proyeknya. Nah, ini sudah menjadi rahasia umum ya, teman-teman, bahwa tidak sedikit para oknum pengacara atau para oknum kuasa hukum, penasehat hukum, itu melakukan hal yang demikian. Jadi upaya-upaya damai itu tidak dianggap, ataupun upaya-upaya damai itu tidak diambil dalam menyelesaikan perkara, karena jika hal itu diambil dan menghasilkan sesuatu yang dapat menyelesaikan perkara itu, maka ini tidak akan dianggap lanjut ke jalur litigasi dan mereka sudah kehilangan proyeknya. Nah, ini beberapa hal yang menjadi alasan mengapa pengadilan itu gagal dalam mengupayakan upaya-upaya damai dalam penyelesaian sengketa. Nah, di sini ada beberapa undang-undangnya juga yang mengatur tentang sistem penyelesaian sengketa secara alternatif. Selain UU PLH, di sini juga ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Ada juga Undang-Undang tentang perlindungan konsumen, ya. Ada Undang-Undang tentang kehutanan, Undang-Undang tentang HAM, PP Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau LP3 SLLP. Ini merupakan aturan yang mengatur tentang
pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. Dari sini mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum saya lanjut ke slide ini. Silahkan teman-teman yang ingin berpendapat ataupun ingin menyampaikan beberapa hal terkait penyelesaian sengketa lingkungan ini. Mungkin teman-teman di sini pernah menghadapi ataupun pernah melihat beberapa penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan. Nah, kemudian di sini teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan ataupun ada yang ingin disampaikan dan ingin share tentang penyelesaian sengketa tentang lingkungan hidup, monggo dipersilahkan sebelum saya lanjut kepada slide berikutnya. Ibu, saya ingin bertanya. Iya, silahkan Mbak Cindy. Iya, Ibu mau tanya, contoh penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti apa ya, Ibu? Ada lagi Mbak Cindy? Nggak ada, Ibu. Oke. Terima kasih pertanyaannya Mbak Cindy. Mungkin ini mewakili juga pertanyaan dari teman-teman yang lain bahwa ini masih mungkin terasa abstrak bagi teman-teman yang memang belum familiar dengan penyelesaian sengketa secara alternatif. Nah, di sini nanti saya akan menyampaikan macam-macam penyelesaian sengketa secara alternatif, di antaranya ada arbitrase, ada mediasi, ada konsiliasi, ada adjudikasi, dan juga penyelesaian sengketa yang lainnya, dan di sini akan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa dari negara lain. Ngajar? Iya, Pak. Nanti jam 2:30 ya? Mungkin agak-agak lambat sedikit ya, soalnya izin promosi mau diberikan saya nunggu. Siap, Ya? Pak. Iya, Pak. Mungkin ya lambat-lambat. Jam 3. Ya, saya kabarkan, Pak. Oke, saya lanjut lagi, teman-teman. Jadi, itu beberapa macam dari contoh-contoh penyelesaian sengketa secara alternatif. Ada arbitrase, mediasi, konsiliasi, adjudikasi, dan nanti akan diperbandingkan dengan penyelesaian sengketa atau model-model penyelesaian sengketa dari negara-negara yang lain. Nah, kemudian teman-teman di sini, kalau misalnya teman-teman ingin menyelesaikan ataupun mencari contoh penyelesaian sengketa ya di Indonesia, di sini Indonesia pernah bersengketa dengan pihak asing, ya. Indonesia pernah bersengketa dengan para pihak asing, contohnya dengan yang terjadi di Indonesia, dan ini bersiteru Indonesia dengan beberapa di sini Indonesia pernah bersiteru ataupun bersitegang dengan korporasi luar negeri di Filipina, dan ini disebutkan bahwa Indonesia ini melakukan penyelesaian sengketa secara alternatif. Artinya di sini pihak luar negeri itu, pihak korporasi itu melayangkan gugatannya. Yang pertama di sana pihak luar negeri itu melayangkan gugatan bahwa Indonesia telah mencabut izin usaha pertambangan terhadap 2 korporasi ini. Kemudian Indonesia berhasil membuktikan bahwa pihak luar negeri itu telah memalsukan surat-surat yang melegalkan bahwa dia boleh melaksanakan pertambangan di Indonesia. Maka dengan Indonesia berhasil membuktikan adanya pemalsuan dari korporasi ini, maka Indonesia menyelesaikan sengketa itu secara damai, secara alternatif dengan memberikan beberapa punishment. Artinya mereka harus berhenti melaksanakan kegiatan pertambangannya. Nah, selain itu, contoh dari arbitrase ataupun penyelesaian secara alternatif ini juga, ini dapat dilakukan dengan kesepakatan para pihak. Artinya, para pihak di antara yang bersengketa ini harus menyelesaikan dan menyatakan secara tertulis
harus secara tertulis ya. Kalau yang namanya penyelesaian sengketa ini harus secara tertulis dan disaksikan oleh pihak ketiga. Artinya pihak ketiga baik oleh arbitor ataupun oleh mediator ini disaksikan bahwa ini telah terjadi kesepakatan damai dengan beberapa ketentuan yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari penyelesaian lingkungan secara arbitrase ataupun secara alternatif penyelesaian sengketa. Begitu Mbak Cindy. Jadi di sini Mbak Cindy saya tekankan lagi, kalau menyelesaikan sengketa itu tidak melulu dapat diselesaikan melalui jalur litigasi ataupun melalui jalur pengadilan. Artinya ada beberapa upaya-upaya damai yang dapat ditempuh oleh para pihak melalui jalur-jalur litigasi, non-litigasi. Artinya para pihak di sini sama-sama mendapatkan penyelesaiannya, sama-sama mendapatkan solusinya. Solusi apa? Solusi yang kemudian untuk kedepannya ini dapat dijadikan pegangan agar para pihak ini tidak melakukan kesalahan yang sama, tidak menyebabkan kerugian yang sama, tidak menimbulkan kerugian yang sama kepada masyarakat yang luas. Seperti itu Mbak Cindy, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi atau ingin ditanggapi lagi? Oh iya Ibu, sudah selesai. Terima kasih Ibu. Sama-sama Mbak Cindy. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan dari Mbak Andini Yuliati. Ibu, untuk penyelesaian alternatif tersebut, apakah berkekuatan hukum, Ibu? Saya jawab, iya, sangat berkekuatan hukum. Dasarnya apa? Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif. Di situ undang-undang telah melegalkan penyelesaian ataupun sistem penyelesaian di luar pengadilan. Artinya segala produk hukum yang dihasilkan dari adanya upaya-upaya secara alternatif adalah berkekuatan hukum tetap. Artinya, apabila ada salah satu pihak yang melanggar dari adanya kesepakatan di dalam penyelesaian sengketa itu, maka ini telah berkonsekuensi secara hukum. Artinya, segala tindakan yang dilakukan dalam penyelesaian secara alternatif ini berlaku sesuai dengan apa yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif. Kekuatan hukumnya sama dengan hasil putusan di pengadilan. Itu sama. Seperti itu ya Mbak Andini, ada yang ingin ditanyakan lagi? Jadi mungkin di sini teman-teman hanya menganggap bahwa yang dianggap sebagai ataupun yang dianggap telah berkekuatan hukum tetap itu hanya ketetapan dari pengadilan ataupun vonis dari pengadilan. Ini tidak semuanya seperti itu. Jadi, kalau misalnya kita melakukan suatu perjanjian bilateral nih, maupun perjanjian bisnis, perjanjian perdagangan internasional, ini jika di antara kedua belah pihak sudah sepakat, ini sudah menjadi hukum bagi antara kedua belah pihak itu. Ini adalah berlaku asas kesepakatan berkontrak, asas kebebasan berkontrak. Ini sudah menjadi hukumnya bagi kedua belah pihak. Jadi bagi kedua belah pihak yang melanggar, mereka akan menerima konsekuensinya. Nah, ini dan ini tidak berlaku di luar pihak lain. Nah, ini yang dimaksud bahwa asas kebebasan berkontrak. Artinya para pihak diberikan kebebasan yang seluas-luasnya oleh undang-undang dalam menyusun draft kontrak itu, dalam menyusun draft kesepakatan perjanjian di dalam kontrak itu. Artinya para pihak yang bersepakat hanyalah mereka yang dapat menanggung ataupun menerima konsekuensi ataupun resiko secara hukum dari yang disepakati di dalam kontrak-kontrak itu. Artinya, di sini semua yang telah disepakati adalah berkekuatan hukum tetap selama salah satu pihak tidak merasa kontrak ini ataupun perjanjian ini tidak batal demi hukum. Artinya, misalnya salah satu pihak merasa hal ini tidak
batal demi hukum, maka ini berlaku bagi antara kedua belah pihak itu. Oke, kemudian di sini ada yang ingin tanya juga dari Mas Dwi Ibadillah. Jika masih tidak ditemukan titik terang, entah itu secara alternatif dan juga peradilan, bagaimana penyelesaiannya, Ibu? Nah, oke. Nah, ini pertanyaan lanjutan ya dari Mas Dwi Ibadillah. Tadi saya mengatakan bahwa penyelesaian sengketa alternatif merupakan upaya pertama yang dapat dilakukan. Yang pertama, nah gimana ini jika tidak dapat ditemukan penyelesaiannya? Upaya alternatif ini dapat dilakukan dengan upaya litigasi. Kemudian, berdasarkan pertanyaan dari Mas Dwi Ibadillah ini, bagaimana jika upaya secara pengadilan ini juga tidak dapat menempuh jalan akhirnya ataupun tidak dapat diselesaikan, tidak dapat menyelesaikan perselisihan di antara kedua belah pihak. Nah, perselisihan di antara kedua belah pihak akan dianggap selesai jika sudah menghasilkan ataupun mengantongi yang namanya putusan dari pengadilan. Para pihak yang bersengketa akan selesai bersengketa ketika pengadilan telah melakukan ataupun menghasilkan vonis ataupun ketetapan yang dikeluarkan oleh hakim. Jadi yang di sini yang dimaksud oleh Mas Dwi Ibadillah ketika hal ini tidak dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi ataupun di luar litigasi secara ADR ataupun APS itu, ini dapat dilakukan secara litigasi. Nah, kemudian hal ini jika tidak selesai ataupun tidak menemukan jalur ataupun jalan tengah dalam penyelesaian sengketa itu, ini dapat dilakukan jalur secara litigasi. Kemudian apabila ini tidak dapat diselesaikan secara litigasi, kemudian apa yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak? Ini melakukan upaya-upaya hukum tambahan. Nah, upaya hukum luar biasa di sini dapat ditempuh, misalnya mengajukan banding. Ini adalah ketidakpuasan atas hasil yang telah dikeluarkan oleh pengadilan negeri. Ada upaya-upaya hukum luar biasa yang dapat dilakukan di sini. Nah, kemudian upaya-upaya hukum luar biasa ini, misalnya kita melakukan banding, melakukan upaya-upaya hukum itu selanjutnya apa? Ini dapat dilakukan ketika hal ini masih merasa ataupun pihak yang dikalahkan itu masih belum menemukan keadilan bagi dirinya, ataupun menganggap bahwa putusan hakim di pengadilan negeri itu tidak menghasilkan putusan yang seadil-adilnya. Ini dapat dilakukan upaya-upaya luar biasa. Seperti itu, Mas Dwi Ibadillah, apa ada yang ditanyakan lagi? Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya lanjut lagi. Nah, jadi di sini sebelum kehadiran peraturan perundang. Oke, Mas Ivan, silahkan. Baik Ibu, terima kasih. Di sini saya sedikit tertarik penjelasan Ibu yang tadi terkait faktor-faktor tidak efektif dan efisiennya dalam sistem penyelesaian secara pengadilan itu Ibu. Yang ada 4 itu Ibu. Terus yang menyebutkan bahwa dalam penyelesaiannya itu kan berlarut-larut. Terus membayar dengan uang yang banyak, yang tinggi seperti itu. Tapi dalam hal ini yang mempunyai sengketa ini tidak mempunyai apa ya Ibu, diberikan keadilan lah seperti itu. Itu jangka waktunya itu juga berapa hari Ibu? Itu kan yang pertama yang A itu kalau nggak salah tadi itu kan penyelesaiannya lambat berlarut-larut seperti itu Ibu. Karena kan setiap sengketa atau apapun itu kan kalau udah bayar kita kan diberikan kepastian bahwa ini akan selesai kapan, mungkin seperti itu Bu. Oke, Mas Ivan, ada yang ingin disampaikan lagi? Apa cukup seperti itu? Saya langsung tanggapi. Cukup Ibu, itu aja Ibu. Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Ivan. Saya rangkum. Jadi di sini kalau misalnya tadi saya mengatakan bahwa di sini memakan waktu yang cukup lama ataupun waktu yang sangat berlarut-larut dalam menyelesaikan perkara dalam jalur litigasi. Tentunya di sini memang apalagi ya dalam pembuktian ini tidak menemukan adanya batas
waktu. Yang ada batas waktunya itu adalah ketika hal ini sudah ditetapkan dan sudah ada vonisnya. Jadi artinya masa tunggu ya Mas. Masa tunggu Mas Ivan akan melakukan upaya hukum luar biasa itu ada masa tunggunya. Misalnya 14 hari setelah putusan itu dapat dilakukan upaya hukum luar biasa. Nah, lewat dari itu maka putusan tersebut adalah berlaku mutlak. Artinya hal ini sudah tidak dapat dilakukan upaya hukum luar biasa. Itu yang ada waktunya. Nah, untuk masa penyidikan ini tidak ada batas waktunya. Artinya tidak ada batas waktunya adalah selama penyidik ataupun selama penyelidik masih belum dapat menyelesaikan ataupun membuktikan minimal 2 alat bukti yang dapat membuktikan bahwa ini merupakan suatu tindak pidana misalnya. Hal ini tidak dapat dilakukan berita acara perkara misalnya oleh oknum kepolisian. Nah, kemudian hal ini akan dilimpahkan ke kejaksaan. Ini tidak dapat dilimpahkan ke kejaksaan apabila hal ini tidak memenuhi 2 unsur itu, artinya tidak memenuhi minimal 2 alat bukti itu, misalnya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana Ibu ketika ini sudah berlarut-larut tidak memenuhi asas-asas kepastian hukum itu. Nah, sekarang asas-asas kepastian hukum itu sudah dapat kita lihat pada adanya alat-alat bukti. Jika hal ini tidak dapat dibuktikan ataupun tidak memenuhi alat-alat bukti yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan, baik itu berdasarkan misalnya ya dari saksi ahli, dari saksi, ataupun dari barang bukti, ataupun bukti petunjuk, atau bukti persangkaan, hal ini tidak memenuhi dari kesemuanya ini, maka ini tidak dapat dilanjutkan sebagai suatu tindak pidana. Misalnya ini masih berada di dalam tahap penyelidikan, belum ke tahap penyidikan. Apabila ini sudah merupakan suatu tindak pidana, ini sudah ditetapkan sebagai suatu tindak pidana nih. Ini sudah merupakan suatu tindak pidana pencemaran lingkungan ini. Kemudian ini sudah ada di tahap penyidikan. Nah, tahap penyidikan ini dapat dilakukan oleh penyidik Polri ataupun penyidik PNS yang diberikan kewenangan untuk itu. Nah, penyidik PNS ataupun Polri ini diberikan waktu, misalnya diberikan waktu 2 minggu. Ini jika tidak memenuhi apa yang telah ditetapkan di dalam undang-undang, misalnya minimal 2 alat bukti itu, ini tidak dapat dilangsungkan ke gugatan dalam kejaksaan, seperti itu, Mas. Jadi untuk jangka waktu, misalnya katanya tadi mengatakan bahwa ini membutuhkan waktu yang lama, untuk pembuktian yang lama, dan misalnya untuk membuktikan bahwa hal ini dilakukan benar-benar oleh korporasi itu atau tidak, maka hal ini dilakukan oleh dinas-dinas terkait di luar hukum yang dapat mendukung apakah ini merupakan perbuatan dari korporasi ataupun pabrik itu misalnya. Nah, kemudian di sini kita contohkan juga dengan beberapa kasus-kasus yang memang berlarut-larut penyelesaiannya, tapi ini memang tidak hanya di Sumeneb saja, memang di daerah-daerah yang besar, di daerah-daerah yang sudah maju, contohnya memang di Surabaya, ini perkara-perkara lingkungan ini membutuhkan waktu yang memang cukup lama. Karena untuk membuktikan bahwa area tersebut, lingkungan tersebut sudah tercemar, misalnya, ini harus dibuktikan secara biologisnya, secara koordinasi dengan pihak terkait, misalnya Dinas Lingkungan Hidupnya, ataupun pihak Badan Meteorologinya. Hal ini harus dilakukan penyesuaian dengan apa yang telah ditetapkan bahwa hal ini merupakan suatu tindakan yang memang dilakukan oleh korporasi ataupun pabrik-pabrik itu. Nah, kalau di dalam hukum perdata ya, kita mengenal asas di dalam hukum perdata kita mengenal asas pembuktian terbalik. Jadi asas pembuktian terbalik ini yang membuktikan adalah pihak yang terlapor. Artinya pihak terlapor ini yang wajib membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah ataupun persangkaan yang disangkakan terhadap dirinya itu adalah tidak benar. Ini beda, Mas. Kalau di dalam hukum pidana beda, di dalam hukum perdata beda. Kalau di dalam hukum perdata itu ada yang namanya
asas pembuktian terbalik. Jadi tidak ada yang namanya penyelidikan, penyidikan di ranah keperdataan, itu tidak ada. Yang dibebankan untuk membuktikan adalah pihak-pihak yang berperkara. Sedangkan di dalam hukum pidana yang membuktikan itu adalah penyelidik dan juga penyidik. Seperti itu, Mas Ivan. Ada yang ingin disampaikan lagi? Cukup Ibu, terima kasih. Oke, Mas Ivan, terima kasih pertanyaannya. Yang lain mungkin ada yang disampaikan lagi. Kalau tidak ada, saya lanjutkan sebentar lagi. Jadi sebelum kehadiran peraturan perundang-undangan di atas, seperti adanya UU PLH, Undang-Undang tentang Arbitrase, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang HAM, PP nomor 45 tahun 2000, ini sebenarnya peraturan perundang-undangan ini merupakan sistem penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan ini dikenal melalui ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat kita lihat di dalam Reglement of the Bahlik Rechtvaardiging tahun 1849 yang menjadi dasar pelaksanaan penyelesaian sengketa secara arbitrase. Oke, di sini, nah kita juga sudah menginjak pada model dan kelembagaan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan. Sesuai dengan prinsip institusional yang dikehendaki dalam ketentuan UU PLH nomor 32 tahun 2009, maka mengenai ketentuan lebih lanjut, lembaga penyedia jasa ini telah diundangkan berdasar pada PP nomor 54 tahun 2000. Ini yang saya maksud tadi, ini adalah peraturan pelaksana, ya, peraturan pelaksana dari UU PLH dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan melalui LP3 SLLP ini. Jalur pertama ini dapat ditempuh dengan melalui dua jalur. Yang pertama dapat dibentuk oleh pemerintah dan yang kedua dapat dibentuk oleh masyarakat. Jalur pertama dibentuk oleh pemerintah dan jalur kedua dibentuk oleh masyarakat. Pembentukan yang disebut pertama ini dibentuk oleh baik pemerintah pusat yang ditetapkan melalui menteri dan berkedudukan di instansi ataupun institusi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan maupun oleh pemerintah daerah yang ditetapkan melalui gubernur ataupun bupati ataupun Pemkot dan berkedudukan pada instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan. Hal ini dapat dilihat di dalam pasal 8 PP nomor 45, PP nomor 54 tahun 2000 tentang RP3 LLH itu. Nah, mengenai lembaga penyedia jasa yang dibentuk oleh masyarakat ini diatur dalam ketentuan pasal 12. Ya, yang pertama, pendiriannya ini dibentuk dengan akta notaris. Jadi tidak serta-merta hal ini hanya dapat berdiri langsung ditunjuk. Nah, ini harus dilegalkan dengan akta notaris dulu. Yang kedua, anggota lembaga penyedia jasa itu adalah minimal berusia 35 tahun untuk arbiter dan 30 tahun untuk mediator. Ya, anggota lembaga penyedia jasa pengalaman itu harus berpengalaman minimal ataupun sekurang-kurangnya adalah 15 tahun untuk mediator. Nah, anggota lembaga penyedia jasa ini memiliki keterampilan untuk melakukan perundingan dan penengahan di bidang lingkungan hidup. Ini merupakan lembaga penyelesaian yang dapat dibentuk oleh masyarakat. Jadi masyarakat ini dapat berperan sebenarnya untuk menyelesaikan penyelesaian sengketa lingkungan ini dengan cara melakukan upaya-upaya ataupun jalur penyelesaian secara mediasi ya, ataupun arbitrase. Dan ini harus disahkan ataupun pendiriannya ini dibentuk dengan akta notaris. Dan usianya sudah diketahui minimal 35 tahun untuk arbiter dan 30 tahun untuk mediator. Nah, di sini ini yang saya maksud bahwa di sini ada beberapa model-model di berbagai negara. Model-model penyelesaian sengketa di beberapa negara. Di Amerika Serikat ini ada arbitrase, mediasi, konsiliasi, mini trial, summary jury trial, dan juga settlement conference. Di Jepang ini lebih sederhana ya, lebih singkat dan juga lebih padat.
Di Jepang ini mengenal adanya mediation, conciliation, atau kotei, dan juga arbitrasi. Dan di Australia ini lebih padat dan lebih banyak macamnya. Di Australia, model penyelesaian sengketa di Australia ini. Sini ada arbitrase, assistant negotiation, court annexed to arbitration, conciliation, direct negotiation, expert determination, independent expert impartial, mediation, arbitration. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja model-model dari beberapa model dari penyelesaian sengketa, baik itu di Amerika Serikat, di Jepang, dan juga di Australia. Tentunya hal ini tidak jauh berbeda sebenarnya, tidak jauh berbeda dengan yang ada di Indonesia. Baik itu di Indonesia kan ada adjudikasi, ada arbitrase, ada konsiliasi, ada mediasi. Nah, ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang ada di beberapa negara ini. Nah, di Amerika Serikat ini kan mengenal adanya arbitrase yang pertama. Bahwa arbitrase ini pola penyelesaiannya adalah mirip dengan ala-ala pengadilan. Jadi hanya karena sedikit kurang formal, jadi relatif singkat dan biaya relatif murah, maka sistem ini boleh dikatakan semi litigasi. Artinya secara arbitrase ini mirip dengan cara peradilan di dalam litigasi. Jadi sistemnya itu adalah compulsory arbitration, mengkombinasikan secara connected antara pengadilan dan arbitrase. Jadi sifat konektivitasnya itu secara imperatif. Sekalipun imperatif tapi tidak mengikat. Jadi di mana putusan yang diambil ini tidak mutlak mengikat para pihak karena sengketa dapat diperiksa dan diputus di pengadilan, tetapi para pihak ini menerima putusan arbitrase, maka putusan harus dikukuhkan di pengadilan dan langsung menjadi final dan binding bagi semua pihak. Nah, artinya kalau di arbitrase di versinya Amerika Serikat, ya, arbitrase versinya Amerika Serikat ini adalah miniaturnya proses peradilan secara litigasi. Karena mereka mengkolaborasikan antara penyelesaian di pengadilan dan di luar pengadilan. Artinya mereka melakukan arbitrasi dulu nih, melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Mereka melakukan upaya-upaya apa yang dapat ditempuh dalam menghasilkan perdamaian itu. Nah, misalnya upaya-upaya itu telah disepakati, maka ini akan dibawa ke pengadilan untuk disahkan, untuk dilegalkan. Nah, itu yang ada di Amerika Serikat. Beda halnya dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia itu tidak perlu pengesahan dari pengadilan. Cukup kesepakatan dan telah ditandatangani sebagai hasil dari arbitrase ini sudah mendapatkan ataupun mempunyai kekuatan hukum secara tetap bagi kedua belah pihak. Kalau yang di Amerika Serikat ini tidak demikian, beda, ada sedikit perbedaan bahwa di sini dilakukan dengan pengesahan dari pengadilan seperti itu. Nah, untuk lapangan penyelesaian sengketa selanjutnya di Amerika Serikat ini ada juga mediasi. Sengketa yang ditangani misalnya konsumen, buruh, tindak pidana kecil perkawinan, perceraian, dan mediasi bisnis ini dilakukan melalui mediasi. Ada dua pihak yang bersengketa dalam mediasi. Ini harus ada dua pihak yang bersengketa, minimal dua pihak yang bersengketa. Tidak boleh hanya salah satu pihak. Nah, kemudian di sini yang disebut masing-masing ini adalah claimant, yakni penggugat dan responden. Ini disebut sebagai penggugat dan juga responden. Namun sebenarnya penyebutan status ini tidaklah begitu penting karena di Indonesia ada penggugat, ada tergugat. Dan di sini dikatakan sebagai penggugat dan responden. Dalam prosesnya, penyebutan ini sengaja tidak dilakukan dan diganti dengan nama supaya lebih komunikatif. Dan memang tidak dilakukan dan diganti agar tidak terkesan sangat tajam dan sangat fundamental sekali. Artinya ada esensi yang memang dikedepankan di dalam proses mediasi ini adalah
kesepakatan di antara kedua belah pihak dan memang ini diyakini sebagai consent to mediation-nya. Ya. Jadi intinya berupa pokok masalah yang dituntut ini penyelesaian apa yang diinginkan dan jumlah uang yang diminta. Dan di sini ada nominalnya yang ditetapkan bahwa ada ganti kerugian yang memang harus diganti oleh para pihak. Ya, misalnya pihak yang merasa dirugikan ini harus mendapat ganti rugi sekian, dan pihak yang dirasa merugikan itu harus membayar sekian uangnya. Jadi di dalam mediasi ini di Amerika Serikat ini bahwa hal ini dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan ini harus dibayar dengan uang, dengan sejumlah uang. Nah, fungsinya ini adalah sebagai penolong bahwa para pihak ini membicarakan secara bersama penyelesaian sengketanya dan dapat diterima secara konsensus oleh kedua belah pihak. Kemudian, hasil mediasi ini dapat dirumuskan dalam bentuk kompromi. Artinya, tetap ada tawar-menawar di antara model mediasi Amerika Serikat ini. Tetap ada tawar-menawar, tapi ujungnya adalah mencari win-win solution dengan adanya pembayaran beberapa uang. Seperti itu. Nah, selanjutnya konsiliasi di Amerika Serikat, conciliation di Amerika Serikat ini adalah merupakan tahap awal dari proses mediasi. Sebenarnya sebelum melakukan sebelum melakukan mediasi ini ada conciliation. Jadi konsiliasi ini merupakan tahap awal yang dilakukan sebelum melakukan mediasi. Apabila terhadap seseorang diajukan proses mediasi dan tuntutannya itu diajukan claimant dapat diterimanya dalam kedudukannya sebagai responden, maka pada tahap demikian berarti telah diperoleh penyelesaian tanpa melanjutkan pembicaraan karena responden dengan kemauannya bersedia menerima apa yang dikemukakan claimant. Nah, jadi mediasi ini merupakan tahap awal dari proses mediasi. Nah, misalnya seseorang ini mengajukan proses mediasi nih. Sebelum proses mediasi ini dilakukan konsiliasi dulu. Diterima atau tidak? Diterima atau tidak proses mediasinya itu? Mau dilanjutkan atau tidak? Ketika mereka mengajukan hal yang demikian, ini merupakan proses dari konsiliasi itu. Jadi tahap awal sebelum mediasi ini adalah proses konsiliasi. Alasan responden mau memenuhi tuntutan secara goodwill itu karena menyadari sejauh mana seriusnya persoalan-persoalan itu, persoalan-persoalan sengketa itu sehingga layak memenuhi permintaan. Ya, di samping itu juga permasalahan ini tidak ingin dicampuri oleh pihak ketiga. Nah, ini yang dimaksud dengan konsiliasi. Adanya upaya penengahan bahwa di sini dipertanyakan dulu, ini akan dilanjutkan ke proses mediasi atau tidak. Kalau memang iya, bahwa ini akan dilanjutkan ke proses mediasi, bahwa ini merupakan kemauan ataupun goodwill. Goodwill dari upaya penyelesaian secara mediasi itu, maka ini dapat dilanjutkan ke mediasi. Nah, dengan diajukan pertanyaan seperti itu, dengan diajukan disclaimer seperti itu, maka claimant yang diajukan ini dapat dilakukan ke proses selanjutnya atau mediasi, seperti itu. Saya selesaikan sampai settlement conference dulu, setelah itu kita lanjutkan minggu depan. Nah, saya simpulkan secara garis besarnya saja, di model Amerika Serikat secara minitral ini dipandang sebagai pilihan yang paling efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa, khususnya bisnis. Jadi jenis ini berawal dari kasus sengketa. Ya, tahap ini mendiskusikan dalam penyelesaian sengketa ini mengadakan pertemuan tanpa dihadiri advisor. Peran advisor ini berakhir dengan sendirinya, di mana tercapai atau tidaknya penyelesaian sengketa sepenuhnya diserahkan kepada kemauan kedua belah pihak. Jadi bedanya arbitrase, mediasi, konsiliasi, minitral. Kalau minitral ini ada peran advisor ini. Tapi advisor ini akan dengan sendirinya berakhir perannya di mana telah tercapai atau tidaknya penyelesaian sengketa itu sepenuhnya diserahkan oleh kemauan para pihak. Jika para pihak itu telah menganggap bahwa tugas advisor itu telah selesai, maka advisor itu sudah tidak dibutuhkan lagi. Beda halnya dengan mediasi.
Nah, kalau mediasi itu, mediator itu tetap harus mendampingi sampai selesai. Itu sudah konsekuensi yang diterima oleh mediator. Dia harus menyelesaikan permasalahan itu sampai selesai, sampai ditandatangani kesepakatan oleh kedua belah pihak. Beda halnya dengan minitral. Kalau minitral, advisor ini dapat dianggap telah selesai ataupun berakhir dengan sendirinya tugas dari advisor ini ketika advisor ini sudah dianggap telah selesai tugasnya oleh para pihak. Nah, para pihak ini mempunyai kewenangan yang seluas-luasnya dalam menentukan siapa yang telah selesai, siapa yang tidak selesai, ataupun siapa yang dibutuhkan ataupun tidak dibutuhkan dalam penyelesaian secara model minitral ini. Selanjutnya, summary jury trial. Di sini bentuk ini mirip dengan minitral, di mana para pihak ini menunjuk dan mengumpulkan beberapa orang dalam satu grup yang bertindak sebagai juri. Nah, ini uniknya kalau di Amerika Serikat ini pasti ada yang namanya juri, ada voting nanti di dalamnya. Juri dibutuhkan untuk menunjuk dan mengumpulkan di dalam satu grup itu, grup discussion itu, dalam menentukan siapa yang nantinya layak atau tidak layak. Nah, pengacara untuk pihak yang menyampaikan kasus sengketa dalam bentuk apapun, model ini dinilai lemah, karena kalau pengacara salah satu pihak lemah atau beritikat buruk, maka si pihak yang memberi kuasa ini bisa dalam kedudukan lemah. Artinya, kalau di dalam summary jury trial ini tetap ada kuasa hukumnya, tetap ada pihak yang memiliki kewenangan dalam memberikan nasihat-nasihat secara hukum. Ini uniknya di Amerika Serikat. Di dalam summary jury trial tetap ada yang namanya juri. Jadi juri ini bertindak sebagai pihak yang memberikan pilihan, choice, bahwa pilihan A atau B yang dipandang sangat penting dalam penyelesaian kasus ini. Nah, tetap di sini ada upaya dari pihak pengacara juga sebagai salah satu pihak yang memang dikhususkan untuk memberikan nasihat-nasihat secara hukum. Selanjutnya ada settlement conference. Sistem ini mirip dengan model perdamaian hakim yang ditawarkan pada pasal 131 HIR, jadi upaya hakim yang mendamaikan dikaitkan dengan proses peradilan. Jadi settlement conference ini, hakim memanggil para pihak dalam suatu proses konferensi, ya, satu proses konferensi, yakni konferensi pendahuluan sebelum acara pemeriksaan dimulai. Ini mirip yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia itu dalam penyelesaian cerai itu sebelum dimulainya proses acara itu ada yang namanya proses mediasi. Ini mirip dengan settlement conference. Jadi konferensi yang ada di Amerika Serikat ini dengan yang ada di Indonesia ini mirip. Dan fungsinya hanya mendorong pihak-pihak mencari penyelesaian sendiri atau bila disetujui pihak-pihak, sang hakim itu bertindak sebagai mediator. Jadi, di dalam penyelesaian sengketa di Indonesia maupun di Amerika Serikat ini memiliki beberapa kemiripan, contohnya di arbitrasinya dan juga di settlement conference-nya. Kalau di settlement conference-nya ini, hakim di dalam ranah pengadilan ini memberikan kewenangan kepada para pihak sebelum acara itu dimulai, sebelum acara litigasi itu dimulai, untuk menyelesaikan sengketanya itu melalui jalur damai. Ya, melalui jalur damai. Kemudian para pihak ini diberikan kewenangan untuk menunjuk siapa yang menjadi mediatornya, siapa yang menjadi penengahnya. Baik itu oleh hakim sendiri, jadi hakim itu kalau di Indonesia dapat menjadi mediator, tapi hakim yang bukan menjadi majelis hakim yang menangani perkara itu. Di luar itu boleh menjadi mediatornya. Seperti itu. Atau memang menunjuk salah satu pihak yang memang dikehendaki oleh kedua belah pihak. Itu yang terjadi di Indonesia. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai kita pada model penyelesaian sengketa di Jepang. Dan juga kita akan lanjutkan juga pada penyelesaian sengketa model di negara Australia. Kita sisa model Jepang dan juga model di Australia. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan lagi. Oke, jika tidak ada, saya share link presensinya di kolom chat ya, teman-teman. Jadi silahkan
teman-teman mengisi link absensi sebagaimana yang telah saya share di kolom chat. Jangan lupa sekarang adalah tatap muka yang ke-11. Oke, kalau misalnya tidak ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan lagi, saya akhiri perkuliahan pada siang hari ini. Terima kasih atas waktunya teman-teman kelas A, B, dan juga kelas C, dan terima kasih juga untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Dan kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan kita minggu depan. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan, jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat, karena kita sudah mau ujian akhir semester, disiapkan semuanya, baik itu dari segi penyelesaian administrasinya, absensinya, tugas-tugas yang lainnya, ataupun kewajiban-kewajiban mahasiswa yang lainnya, misalnya kewajiban dalam menyelesaikan tugas, ataupun kewajiban pembayarannya juga diperhatikan. Dan untuk mata kuliah yang lainnya mungkin ada beberapa mata kuliah yang lainnya yang masih ada tanggungan tugas diselesaikan, karena ini waktunya hanya tinggal beberapa minggu lagi untuk kita bisa pada ujian akhir semester. Nggak kerasa ya teman-teman, sudah mau semester genap aja. Jadi teman-teman udah mau semester 4 aja, sebentar lagi semester 5 dan mau PKL, dan sebentar lagi juga udah mau skripsi, nggak kerasa. Jadi semoga aja di tahun 2022 ini kita bisa tatap muka secara langsung, kita bisa belajar di kelas secara langsung, tidak daring lagi. Oke, demikian pertemuan kali ini saya tutup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.